Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Perilaku Konsumen. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Persepsi Konsumen. Sebelumnya perkenalkan nama anggota tim kami, yaitu yang pertama ada Lilis Eka Yuniarti dengan NIM 1961366. Yang kedua ada Nabila Nur Fatmawati dengan NIM 1961359. Dan yang ketiga ada saya, Widya Eka Prastiwi dengan NIM 1961382. Dan yang terakhir ada Muhammad Anang Ma'ruf dengan NIM 1961303. Yang pertama ada persepsi konsumen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persepsi konsumen? Kalau menurut pendapat Kotler dan Keller pada tahun 2016, persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik, tapi juga rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Jadi kalau menurut saya sendiri, jadi singkatnya persepsi itu sama dengan pendapat. Misal pendapat kita akan suatu hal yang kita lihat atau produk yang akan kita beli. Jadi persepsi konsumen itu adalah pendapat yang mempengaruhi kita untuk membeli suatu produk atau tidak. Contoh sederhana lainnya, misal ketika kita melihat produk iPhone atau orang yang memakai HP iPhone. Itu kalau di kita, orang yang punya itu kesannya orang itu adalah orang kaya. Begitu kan? Nah, itu adalah produk-produk yang premium market. Jadi marketnya itu premium. Kenapa itu bisa begitu? Jadi dilihat dari produknya sendiri dan dari komunikasi pemasaran, dari marketingnya itu memang diarahkan ke arah situ. Sama halnya dengan kopi Starbucks. Kenapa kopi Starbucks bisa dijual dengan harga yang sangat mahal dan masih banyak konsumennya? Karena di sana itu juga sudah dibentuk marketingnya sendiri. Jadi untuk orang pergi ke Starbucks itu bukan hanya sekedar haus, tapi karena ada experience lainnya. Misal untuk meeting, untuk kita yang kerjanya freelance, sekedar kumpul bareng teman-teman, ngopi, atau bahkan hanya sekedar kebutuhan instastory saja ya. Kalau anak-anak zaman sekarang kan banyak itu yang kita beli kopi di Starbucks terus difoto, dipost di Instagram atau di sosial media lainnya. Nah, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi sama-sama ngopi di Starbucks atau merek kopi lokal lainnya. Misal di Jombang ini ada es teh atau Kena Kopi, Kopi Zio dan lain-lain. Nah, kita memiliki persepsi yang berbeda dan tujuan yang berbeda pula ketika mengkonsumsi suatu produk. Kalau di sini kita sebutnya produk kopi yang kita bahas, yang kita beli di outlet-outlet yang berbeda pula. Nah, ini adalah hasil dari pembentukan persepsi konsumen. Jadi intinya adalah prosesnya, di mana kita menseleksi informasi, mengorganisasi, kemudian kita menginterpretasikan dari apa yang disampaikan oleh marketing dan stimulus-stimulus yang diberikan oleh marketing sehingga membentuk suatu gambaran utuh yang kita sebut sebagai persepsi. Dinamika sensorik persepsi. Menurut Schiffman dan Kanuk pada tahun 1997, mereka menyatakan bahwa persepsi berasal dari suatu interaksi antara dua faktor, yaitu yang pertama, faktor stimulus. Faktor ini berkaitan dengan karakteristik fisik seperti ukuran, berat, bentuk, atau warna. Tampilan suatu produk baik secara kemasan maupun karakteristik mampu menciptakan suatu rangsangan pada indera manusia. Dan rangsangan ini mampu menciptakan suatu persepsi akan produk yang telah dilihatnya. Dan yang kedua, yaitu faktor individu. Faktor ini tidak hanya berasal dari indera manusia, tetapi juga berdasarkan pada proses pengalaman yang serupa dan juga berasal dari dorongan suatu individu terhadap harapannya mereka. Dalam sensorik persepsi terdapat sensori elemen atau elemen-elemen yang berhubungan dengan indera pada manusia. Yang pertama yaitu visual atau color perception. Hal ini berkaitan dengan indera penglihatan atau persepsi seseorang terhadap suatu warna. Contohnya yaitu persepsi terhadap warna merah pada
bangunan KFC dan yang berada pada logo KFC. Orang akan cenderung hafal karena memang di logonya banyak dominan warna merah dan bangunannya pun juga dicat warna merah. Kemudian yang kedua yaitu auditory atau sound perception. Hal ini berkaitan dengan indera pendengaran manusia. Misalnya pada jingle-jingle yang terdapat pada iklan-iklan di TV terhadap merek suatu brand, misalnya pada brand Indomie yang berbunyi Indomie seleraku, orang akan cenderung hafal bahwa itu memang jingle dari suatu produk mie instan yaitu Indomie. Atau pada merek Aqua, air mineral Aqua. Kemudian yang ketiga yaitu olfactory atau smell perception. Ini berhubungan dengan indera penciuman manusia, misalnya bau khas dari roti O dan juga bau khas dari nasi goreng. Orang akan hafal dengan bau-bau tersebut. Misal pada waktu orang hendak berpergian ke stasiun, mereka cenderung hafal dengan bau-bau roti O meskipun belum melihat kedai roti O-nya. Dan yang keempat yaitu gustatory. Hal ini berhubungan dengan tes perception atau indera pengecap manusia. Orang akan hafal rasa-rasa dari suatu makanan yang dia suka. Kemudian yang terakhir yaitu tactile perception. Hal ini berkaitan dengan indera peraba manusia atau hal-hal yang bisa disentuh. Elemen dalam persepsi. Menurut Fadila dan Lestari, terdapat beberapa aspek-aspek atau elemen antara lain, 1. Seleksi, yaitu merupakan proses di mana konsumen memilih stimulus yang akan diterima oleh panca inderanya berdasarkan kebutuhan yang dipengaruhi oleh masa lalu dan kebutuhan yang menjadi motivasinya. 2. Organisasi. Organisasi atau pengelompokan persepsi merupakan proses di mana stimulus yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh secara menyeluruh. 3. Interpretasi. Terjadi ketika seseorang memberikan makna terhadap masukan informasi yang dipengaruhi oleh faktor karakteristik individu, situasional, dan bagaimana informasi tersebut ditampilkan. Komponen citra dan aplikasi strategis konsumen. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek, dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Terdapat komponen dan aplikasi dan citra konsumen. Yang pertama yaitu citra merek atau dikenal dengan brand image, merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Citra merek meliputi pengetahuan dan kepercayaan akan atribut merek atau aspek kognitif, konsekuensi dari penggunaan merek tersebut dan situasi penggunaan yang sesuai. Begitu juga dengan evaluasi, perasaan dan emosi yang diasosiasikan dengan merek tersebut atau aspek kognitif. Kepribadian atau citra toko menggambarkan apa yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen terhadap toko tertentu. Menurut Shimamura tahun 2003 menyatakan secara internal bahwa citra sebuah toko dapat diciptakan melalui bentuk toko, warna toko, penempatan departemen, pengaturan lalu lintas pengunjung, pengaturan penempatan display, penggunaan lampu, serta pemilihan perlengkapan toko. Contohnya adalah Indomaret. Kenapa? Karena ketika kita melihat atau berada di Indomaret, itu sudah merupakan bentuk dari implementasi penciptaan toko menurut Shimamura. Selanjutnya adalah citra perusahaan. Menurut Siswanto Sutojo tahun 2004 yang dikutip dalam buku Handbook of Public Relations, Ardianto tahun 2011, ada 3 jenis citra yang dapat ditonjolkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah citra eksklusif. Yang dimaksud dengan eksklusif adalah kemampuan menyajikan berbagai macam manfaat terbaik kepada konsumen dan juga pelanggan. Yang selanjutnya adalah citra inovatif. Citra inovatif di sini adalah citra yang menyajikan produk dengan model dan desain berbeda dengan produk sejenis di pasaran. Selanjutnya adalah citra murah meriah. Dalam citra ini, yaitu citra yang mampu menyajikan produk dengan hasil yang baik,
dan juga mutu yang berkualitas, tetapi harganya murah meriah. Menurut Frank Jacquins, citra dapat dibagi menjadi 4 dalam buku Essential of Public Relations yang dikutip oleh Sumirat tahun 2004. Di antaranya adalah the mirror image atau cerminan citra. Yang kedua, the current image atau citra masih hangat. Yang ketiga, the wish image atau citra yang diinginkan. Yang keempat, the multiple image atau citra yang berlapis. Dan yang terakhir adalah the multiple image atau citra majemuk. 5. Proses dalam persepsi. Terdapat 3 tahap dalam proses persepsi konsumen. Yang pertama yaitu tahap exposure. Pada tahap ini, konsumen hanya akan menyerap dan menyimpan segala informasi yang diberikan ketika suatu produk ditawarkan atau dicoba. Yang kedua adalah tahap attention. Pada tahap ini, konsumen mengolah informasi tersebut yang ia dapatkan pada tahap sensasi. Konsumen akan membandingkan antara informasi tersebut dengan informasi atau pengetahuan yang ia miliki. Yang ketiga adalah tahap interpretation. Interpretation adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Interpretation adalah pemahaman ketika makna atau sensasi. Interpretation berhubungan dengan pemahaman atas informasi yang masuk berdasarkan karakteristik stimulus yang bersifat individual dan situasional. 6. Faktor kesalahan dalam persepsi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam Faktor kesalahan dalam persepsi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan suatu pesan. Yang pertama yaitu penampilan fisik. Penampilan fisik ini sering membuat konsumen keliru menginterpretasikan suatu objek pemasaran. Yang kedua adalah stereotip adalah prasangka. Prasangka ini mengacu pada kecenderungan dalam menilai seseorang ketika kategori tunggal atau pada satu kelas. Yang ketiga adalah isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan. Konsumen cenderung menggunakan isyarat yang tidak relevan untuk memberikan suatu makna stimuli. Kesan pertama pada saat bertemu dan mendapatkan sapaan serta layanan yang mengesankan, konsumen akan menilai bahwa perusahaan jasa tersebut berkualitas.